Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alivia Rahmanita dengan NPM 217534040. Di video kali ini saya akan mengerjakan latihan yaitu pembagian IP menggunakan VSLM. Variabel length subnet mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan dibesarkan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Manfaat dari pembagian IP menggunakan VSLM ini yaitu IP bisa disiapkan atau digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi IP-nya itu bisa sesuai dengan kebutuhan, tidak kurang dan tidak lebih. Oke, di sini terdapat gedung A, B, C, D, dan E. Kemudian untuk kebutuhannya, ada untuk A, kebutuhan IP-nya itu ada 5, kemudian B itu ada 49, C ada 2, D ada 12, E ada 2, kemudian F ada 4. Kemudian di sini untuk IP-nya 192.168 XX titik 0/24. XX ini menggunakan NPM 2 angka di belakang. Jadi di sini saya NPM-nya itu dengan nomor belakang 40. Jadi di sini IP yang saya gunakan yaitu IP 192.168.40.0/24. Kemudian untuk eh, subnetnya itu menggunakan 255 255 255. Oke, untuk selanjutnya kan kita sudah mengetahui gedung dan kebutuhannya. Di sini untuk mempermudah kita yaitu eh, mengurutkan kebutuhan dari yang paling besar atau paling banyak kebutuhannya ke yang paling sedikit. Oke, yang di sini itu adalah subnet yang akan kita gunakan. Kemudian ini prefix-nya, kemudian yang ini untuk jumlah IP address-nya, kemudian ini untuk jumlah host-nya. Oke, kita akan mengerjakannya. Di sini kita akan mencari IP network-nya. Oke, IP network. Network. Di sini kita menggunakan IP awal, IP yang sudah diberikan tadi yaitu 192.168 40.40.0. Kemudian di sini kita juga mencari IP rank atau hostnya. IP rank atau host. Oke. Di sini untuk kebutuhan gedung B itu kan sebanyak 49. Di sini kita akan memakai subnet mask yang 255.255.255.192 dengan IP address-nya 64 dan jumlah host-nya itu 62. Karena 49 itu mendekati angka IP address 64 dan host 62. Jadi kita ketikkan 192.168 ke 40.1. Kemudian kita akan menjumlahkan IP dari host yaitu 192.168.40.62. Karena di sini kita akan mencari IP rank atau host. Di sini jumlah host yang kita gunakan adalah 62. Setelah itu kita akan mencari IP
broadcast itu kita menggunakan IP 192.168.40 titik. Di sini broadcast itu akan melanjutkan dari IP rank yang terakhir, yaitu 63. Atau bisa saja untuk mempermudah, yaitu eh, jumlah IP address yang di bawahnya 64 atau subnet IP address dari subnet mask yang kita gunakan. Nah, di sini kita untuk mempermudah saja kita menggunakan prefix berapa nih? 26. Menggunakan prefix 26. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan yang untuk kebutuhan gedung D. Itu kan 12. Kita akan mencari IP network-nya. IP network-nya itu kalau IP network kita tidak menggunakan IP yang sudah digunakan, yaitu 192.168.40 itu sudah digunakan. Jadi kita tidak menggunakan IP yang itu. Kita menggunakan IP lanjutan dari kebutuhan yang paling besar, yaitu IP yang digunakan terakhir yaitu 192.168.40 dan 63. Jadi kita akan melanjutkan yaitu 192.168 titik 40 titik 64 karena setelahnya 63 yaitu 64. Setelah itu IP rank atau host. Itu kita menggunakan yang mendekati dari 12, yaitu kita menggunakan prefix yang ini ya, prefix 28 dengan subnet mask 255.255.255.240 yang ini. Jadi untuk hostnya kita menggunakan IP 192.168.40.65 sampai 192.168.40, kemudian dari 40 berarti jaraknya itu 78. 78. Oke. Selanjutnya IP broadcast-nya. IP broadcast-nya itu kita menggunakan IP yang setelah dari IP rank, yaitu 192.168.40, kemudian IP broadcast-nya itu 79. Selanjutnya untuk mempermudah kita pakai prefix tadi itu prefix 28 ya. Ini pakai prefix 28. Nah, untuk kebutuhan gedung A, kita menggunakan IP network yang selanjutnya dari 79 yaitu 192.168.40 kemudian 80 kan. Oke, untuk IP rank-nya untuk IP rank-nya
192. Oke, tadi kan untuk trafficnya, untuk kebutuhan gedung A itu kan 5. Jadi kita menggunakan subnet, traffic yang 29 ya. Kita menggunakan traffic yang 29. Oke, 192, 168, 168, 40, 81 ya. Kemudian jaraknya 81 berarti 86 ya, 86. 192, 168, 40, 40. 40, 68. Oke, di rank host sama aja. IP broadcastnya 192, 168, berarti 69, 40, 40, 69. Oh, salah. Berarti, oh ini 886. Salah. 86. Ini berarti 87. 87. Oke. Kemudian untuk gedung F, kita IP networknya itu 192, 168, 40, 40, 8, 88 ya. 88, 88. Kemudian untuk IP ranknya. Kan tadi ini kita menggunakan traffic 30 ya. 30. 30. IP ranknya. IP rank atau host. Atau host. Itu kita menggunakan 192, 168, 40, 89. Kemudian 192, 168, 40, 9, 90, 91, 92, 93. 93. Oke ya, 93. 93. IP broadcast-nya itu 192, 168, 40, 94. 94. Oke. Nah, ini kita menggunakan traffic 30. 30. Mempermudah saja. Nah, kita untuk ini sama saja ya. Oke. Jadi untuk penjelasan gedung C dengan kebutuhan 2 itu kita memakai IP network lanjutan ya, kayak sebelumnya. Yaitu berarti ini 95. 192, 168, 40, 95. Kemudian untuk ini lanjutannya berarti 96. 192, 168, 40, 96.
kemudian 192, 168, 40, 96, 97, 98. 98. Berarti ini IP broadcast-nya 192, 168, 40, 99. Oke, ini ya untuk informasi IP dari gedung C. Selanjutnya untuk gedung E sama saja ya, cuma beda untuk angka-angka pada IP-nya. Berarti ini 19 untuk IP network kita 192, 168, 40, 100. Nah, kemudian yang ini IP range-nya 192, 168, 40, 101. Kemudian 192, 168, 40, 101, 102, 103, 103. Jadi ini 192, 168, 40, 104. Nah, ini kita sudah mengerjakan IP, penggunaan IP menggunakan VSLM. Oke, untuk menentukan benar atau tidak dari perhitungan saya bisa kita buka VSLM kalkulator. Oke ya, ini. Nah, di sini kita akan memasukkan IP-nya 192, 168, 40, 0/24. Di sini kita mengisi 5 sesuai kebutuhan ya, ini sesuai kebutuhan A. Kemudian yang B 49, yang C 2, kemudian yang D 12, selanjutnya yang E 2 dan F 2, 4. Oke ya. Oke, langsung saja kita submit. Nah, ini adalah perhitungannya ya. Nah, jadi untuk IP network-nya nih sudah benar ya. 192, 168, 40, 0. Kemudian untuk yang D, 192, 168, 40, 64. Dan yang A, 192, 168, 40, 80. IP yang untuk F, 192, 168, 40, 88. Kemudian yang C, 192, 168, 40, 95. Oke, 96. Oke, yang ini 192, 168, 40, 100. Jadi sudah benar ya ini. Oke? Oke, sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.